Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi mata kuliah etika profesi bab cybercrime. Hal yang kami bahas mencakup dunia cyber, kriminalitas, relasi antara keduanya, hasil diskusi yang telah kami lakukan, dan kesimpulannya. Pertama-tama, apa definisi umum dari dunia cyber? Karena kata-kata ini cukup luas cakupannya, sehingga dibuat lebih spesifik, yaitu cyberspace. Menurut Thomas L. Friedman, dunia maya atau cyberspace adalah tempat kita semua terhubung dan tak terhubung dan tak seorang pun yang berkuasa. Sedangkan Bayu Indra Pratama menyatakan bahwa alih bahasa dari cyberspace, yang merupakan istilah yang merujuk kepada konsep kehidupan sosial yang tercipta dari komunikasi dan interaksi manusia melalui jaringan internet. Lalu bagaimana definisi perkatanya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dunia berarti bumi dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Dan cyber berarti berhubungan dengan internet, sedangkan kejahatan atau crime berarti perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Selanjutnya kita akan membahas kriminalitas. Definisi kriminalitas menurut Richard Quine adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Sedangkan Abdul Shani menyatakan bahwa kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan di dalam masyarakat. Ada beragam aksi kriminal yang dapat kita temui di dunia cyber. Di antaranya, peretasan atau hacking, cyberbully, spying, penipuan, spam, dan lain-lain. Karena semua tindakan, baik bagus dan buruk ada alasannya, maka apa saja motif yang mendorong seseorang melakukan aksi kriminal di dunia cyber? Di antaranya adalah untuk kesenangan, untuk mencari uang, untuk alasan politik, untuk merugikan suatu pihak, dan alasan lainnya yang masuk akal. Sindikat atau organisasi kriminal yang bergerak di dunia cyber sebenarnya cukup banyak. Bisa dari internasional atau juga tidak jauh-jauh ada juga di Indonesia. Tetapi rata-rata kita banyak mendengarnya di internasional daripada dari negara sendiri. Setelah membahas dunia cyber dan kriminalitas, maka apa korelasi yang dapat dibuat dari keduanya? Pertama, dunia maya dapat memberi privasi di mana pengguna bisa menjadi siapa saja atau pesona yang berbeda dari dunia nyata. Kedua, tidak semua teknologi pasti aman dan setidaknya pasti ada satu atau lebih celah yang dapat dieksploitasi untuk digunakan demi keuntungan bagi penyerang. Ketiga, karena ancaman ini hampir semua aktivitas di dunia sudah bergantung dengan teknologi, maka penjahat pun juga akan belajar menggunakan teknologi yang digunakan sebagai alat kejahatan juga. Dan alasan-alasan lainnya. Lalu etika apa saja yang dapat digunakan di dunia cyber untuk mencegah aksi kriminalitas? Pertama, pada saat mengomentari atau posting sesuatu, pikir 2 kali sebelum diunggah apakah ini pantas atau tidak. Kedua, tergantung negara yang ditinggali, ketahui adat atau etika yang ditinggali jika itu berhubungan dengan negara yang ditinggali. Dan terakhir, jangan umbar semua tentang personal yang dimiliki karena ini dapat menyiapkan pihak kriminal mendapatkan keuntungan. Mudah untuk mengeksploitasi data personal. Kemudian kita masuk ke bagian diskusi. Topik yang dibahas dalam diskusi kami diantaranya, alasan melakukan cybercrime, motif yang mendorong pelaku melakukan cybercrime, dan terakhir mitigasi dan atau pencegahan cybercrime. Dari diskusi kami, alasan melakukan cybercrime diantaranya bisa dari dorongan immoral dari diri sendiri, terdapatnya sebuah kesempatan, atau dalam kasus tertentu bisa jadi karena pelaku mencoba mencari pengakuan. Alasan-alasan ini erat hubungannya dengan etika dalam dunia cyber. Motif dan karakteristik dari perilaku cybercrime bisa jadi berupa penyerangan terhadap entitas user atau penyerangan terhadap entitas sistem. Untuk menemukan motif, maka perlu dilakukan forensik. Forensik adalah keilmuan analisis pada kriminologi. Untuk memudahkan analisis data, maka diperlukan log dan analisis data dari forensik. Pencegahan dan mitigasi menurut hasil diskusi kami diantaranya, karena kejahatan siber ini bersifat abu-abu, dan masyarakat umum tidak terlalu banyak mengetahui seluk-beluk cyber, maka diperlukannya edukasi lebih terkait dunia cyber sebagai upaya pencegahan cybercrime. Sedangkan upaya mitigasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran UHIT hacker.
Terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi ini adalah bahwa kejahatan cyber terjadi karena etika masih belum terimplementasi sepenuhnya. Hal ini menyebabkan faktor-faktor seperti dukungan dari diri pribadi, ditambah adanya sebuah celah pada sistem dapat mematik kejahatan cyber. Untuk memerangi kejahatan cyber, masyarakat perlu cerdas dan memiliki iterasi yang tinggi bila mana telah terjadi, maka peran dari ahli forensiklah yang menjadi kunci untuk menegakkan keadilan. Sekian presentasi cybercrime dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.